warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Alhamdulillah, kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah Allah limpahkan kepada kita, dan tentu kita semua mengetahui dengan jelas dan terang bahwa ada dua nikmat yang sangat agung, nikmat yang paling besar yang menjadi sebab keselamatan hidup kita di dunia dan di akhirat, yang Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu ta'ala berkata, man mata alal islami wa sunnah mata alal khairi kullih. Barang siapa yang wafat alal islami wa sunnah, di atas dua nikmat, nikmat Islam dan nikmat sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mata alal khairi kullih, maka dia telah wafat di atas kebaikan seluruhnya. Maka banyak-banyak kita berdoa sebagaimana Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu ta'ala berdoa, Allahumma amitna alal islami wa sunnah. Ya Allah, wafatkanlah kami ya Allah di atas Islam dan di atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Baik, kami di depan ini berdua baru pertama kali hadir ke Sidrap, ya. Jadi sudah bertahun-tahun bolak-balik ke Makassar. Ini pertama kali berkunjung ke Masjid Ar-Rahman di Kabupaten Sidrap ini. Ya, tentu setelah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian kami ingin berterima kasih kepada Bapak Haji Abdurrahman Arsyad hafizahullah ta'ala yang telah mengundang kami di Sidrap ini. Kemudian sahabat-sahabat kami di komunitas BSB yang saya bina, komunitas berilmu sebelum berbisnis, yang insya Allah besok kita juga akan berkumpul ya di Sidrap. Nah, ini saya perkenalkan ya, banyak sekali ikhwah dari komunitas BSB. Ya, ini ketuanya ya, Al-Ah Bambang Supriyadi. Nah, ini beliau ini, Masya Allah, Abu Sofia. Mudah-mudahan ya tali ukhuwah kita semakin erat di atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian saya ingin mengapresiasi ya masjid ini karena saya belum berjumpa dua kakandaku, guru-guruku, Ustazuna Rahmat Hidayat. Mana Ustazuna? Masya Allah, ada di depan. Jazakumullah khairan Ustazuna. Ini sahabat ya, Masya Allah ya, sering safar bersama sampai ke Tanah Suci ya. Harusnya salam dulu kita ya. Iya. Ustazuna Muhammad Abdu. Mana Ustaz? Ada kajian ya. Semoga Allah menjaganya dan memperbaiki keadaannya, amin.
ya Rabbal Alamin. Nah, sahabat kita ini ya ingin berbagi kisah ya, karena memang di kota besar seperti Jakarta itu ya menjaga keistiqomahan di atas tauhid dan sunnah itu sangatlah berat ya, sangatlah berat ya. Apalagi beliau ini seorang dulu ya, seorang artis ya, yang kita semua sudah mengenalnya ya, dari mulai ya yang tua sampai anak-anak ya. Ini pun banyak tantangannya dari sejak membawanya dari Jakarta sampai ke Sidrap ini ya. Tidak ada tempat ya, kaum muslimin, masyarakat umum itu ya selalu ingin bersama dengan beliau ya, mulai dari ibu-ibu, bapak-bapak, sampai tukang parkir, satpam, subhanallah ya Bang Oni. Masya Allah. Nah ya, jadi beliau punya kisah ya tentu ya, dan akhirnya belajar seperti antum semuanya, berguru dengan guru kita Ustazuna Zulkarnain hafizahullah ta'ala secara istiqomah di kuliah Mafatihul Ilmi di kota Depok dan Jakarta. Nah, maka waktu yang ringkas ini kita ingin mendengar bersama. Jadi pertama kali sudah pernah di Tablik Akbar Sulselbar ya, di Kabupaten Takalar waktu itu dengan Ustadz Kodri. Nah, harusnya ini dengan Ustaz Zuna Rahmat Hidayat ini, Masya Allah. Ya, kami ya kita persilahkan ya, Bang Oni, Masya Allah ya, untuk berbagi bersama kita semua. Mudah-mudahan dari kisah tersebut kita mendapatkan inspirasi ya, yang bermanfaat ya, kali-kali dari seorang ya yang bernama Oni Sahrial ya. Kami ya beri nama kunya Ustadz Abu Uwais ya, karena beliau ini punya ya keutamaan khusus, subhanallah, sebagaimana tabi'in, imam tabi'in kita yang mulia, yaitu Imam Uwais ibn Amir Al-Qarani ya, rahimahullahu ta'ala. Jadi Bang Oni ini Ustadz punya seorang ibu yang sudah sangat tua ya. Setiap beliau ingin berangkat safar lebih dari ya 1 atau 2 hari, itu izinnya jauh-jauh hari. Nah, ini izinnya subhanallah lebih dari 1 bulan ya, agar bisa berangkat ke Sidrap ini. Nah, maka ini harus disyukuri dengan sebaik-baiknya, disimak. Masya Allah ya, semoga Allah memberkahi kita semua. Jadi mudah-mudahan banyak inspirasi dari beliau. Kepada Bang Oni kami silahkan. Syukran, barakallahu fiik Ustaz. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih mubarakan alaihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmatnya, rahmat dan hidayahnya, dan juga nikmat Islam, iman, dan sunnah. Bismillah. Aduh, jadi gak enak nih. Biasanya saya yang di depan, Ustadz yang di sini. Masya Allah, sekarang kebalikan nih. Izin Ustadz ya. Baik, insya Allah saya akan menceritakan perjalanan saya awal mulai karir hingga saat ini. Saya
dari keluarga besar, ayah ibu saya mempunyai anak 8. Saya ini 8 bersaudara dan saya anak ke-8. Ekstra. Sisa-sisa perjuangan. Makanya ya bonus. Kita syukuri aja ya. Udah hidup juga udah syukur. Jadi perjalanan saya itu memang ya dibilang menarik gak menarik ya, sebenarnya sih sama aja seperti kawan-kawan yang lain ya. Justru kemungkinan lebih menarik perjalanan kawan-kawan yang lainnya. Jadi saya tamatan sekolah alhamdulillah sampai S1 komunikasi di Universitas Profesor Dr. Mustopo Jakarta Selatan. Nah, saya besar dan tinggal di Jakarta Pusat, Bendungan Hilir, tepatnya nggak jauh 1 kilo dari Semanggi, lingkar bundaran Semanggi itu. Jadi Ben Hill itu ada di tengah-tengah, bertepatan dengan Jakarta Barat dan Jakarta Selatan. Jadi saya besar di sana. Lalu sejak kapan saya sudah bergelut di entertain? Nah, perjalanan dimulai dari tahun 92 saya lepas dari SMA. Nah, ketika itu namanya anak terakhir ya, pastinya faktor keuangan tuh makin berkurang. Sedangkan kakak-kakak saya itu sampai S1, S2 dan SS lainnya. Nah, karena ekstra ini ya udah penghabisan ya. Duit pun nggak ada, mau meneruskan kuliah kan, ya udah. Akhirnya bagaimana caranya untuk kuliah? Ya saya kerja dulu. Akhirnya saya mencari peluang kerja, mencari di surat kabar. Dulu kan ada ya di surat-surat kabar. Alhamdulillah saya mulai bekerja waktu itu di dunia sulih suara, pengisi suara atau daber ya, tapi nggak pakai men, ntar daber men. Nah itu saya menjadi pengisi suara di sana. Lanjut setelah 1,5 tahun kurang lebih, disitulah transisi dari pengisi suara beranjak ke dunia sinetron. Nah sebenarnya di situ saya tidak ada keinginan untuk tampil menjadi aktor. Saya lebih suka profil saya tidak diketahui orang. Kenapa seperti itu? Ya makanya saya suka dengan pengisi suara ini. Hanya suaranya aja yang dikenal, orangnya tidak. Ya kan? Kenapa? Ya karena kalau misalkan ketika saya lagi kemana-kemana, ya orang nggak akan mengenali saya kan? Ya hanya cuannya aja sih boleh. Nggak. Nah di situ akhirnya saya menemani kawan yang ingin casting. Nah kebetulan tempat saya dubbing saat itu lokasinya berdekatan dengan salah satu production house yang saat itu bintangnya, maksudnya produksi-produksi sinetronnya itu banyak, mereka luar biasa di saat itu kan, rajanya sinetron. Nah di situ saya menemani kawan untuk casting. Namun yang menemani saya sebenarnya bertiga,
kawan saya di bawah, tinggal di lantai bawah. Nah saya naik ke lantai 2 bersama kawan saya. Kawan saya itu casting. Saya melihat aja, kok seperti ini ya? Ih, kayak orang gila. Disuruh nangis, suruh tertawa, seperti itu. Ya udah, saya keluar masuk aja ruangan tuh, karena bosen kan. Rupanya di situ ada formulir. Teman saya sudah mendaftarkan saya di situ tanpa sepengetahuan saya. Begitu saya masuk, saya disuruh tes. Ah, kok saya yang tes? Ya udah tes aja. Enggak mau gitu. Enggak apa-apa. Ini cuman ini aja kok formalitas saya. Cerita aja udah cerita gitu. Enggak usah seperti tadi kawan saya gitu. Ya udah, singkat cerita, itu saya udah nggak terfikirkan kan, udah selesai tuh. Saya balik lagi kerja dubbing kan. Rupanya setelah beberapa pekan kemudian ada panggilan. Waktu itu nggak ada handphone ya, pakai pager. Nah, pakai pager dapat berita. Rupanya saya dipanggil ke production house tersebut. Nah, di situ ada tawaran peran tokoh yang sebenarnya scene-nya itu sedikit, hanya cuman sepintas doang. Nah, kata teman saya, udah on ambil, nggak apa-apa, cobain aja dunia yang baru ini gitu. Ya udah, akhirnya saya ke sana sama kakak waktu itu ditemani. Akhirnya deal lah, jadi saat itu kan, udah. Nah sampai di sana, ketika saya di calling nih oleh bagian unit, datang ke lokasi. Nah biasanya kalau produksi sinetron ini sangat instan ya. Mereka tuh produksinya instan, singkat. Maksudnya persiapannya pun singkat, tanpa matang lah. Nah, kenapa saya bisa tampilannya seperti itu? Yang bapak antum semua lihat, itu sebenarnya kekurangan bahan. Enggak ada bahan. Yang saya ketahui dulu janjinya hanya pakai celana kodok. Celana kodok tahu? Yang kayak overall tapi sampai dengkul gitu ya, yang ada talinya gitu ya. Ini nggak ada bahan, ada sisa bahan. Nah ini kreatifnya, antara kreatif atau kurang ajar nggak tahu ya. Bagian wardrobe nih, saya dipakein itu, wah lucu nih, lucu gitu. Itu subhanallah asli kayak rendah diri saya, malu banget, asli malu banget. Mana pala udah dibotakin. Tadinya tuh nggak full botak, ada sisanya, kayak kuncung, kayak kentung. Ah itu, akhirnya saya komplain sama saudara, Pak kalau bisa ini full, kalau mau digundul gundulin aja deh gitu, jangan disisain gini. Saya alasan nanti ibu saya marah. Oh iya, tapi celananya gimana Pak? Ya udah begitu aja, lucu. Nah dan satu lagi, nggak ada persiapan lagi, ada aja idenya tuh wardrobe. Nih biar lucu, badannya dimengkilapin aja nih. Nah nggak ada persiapan pula kan, biasanya pakai body lotion kan, nggak ada ini. Ini ada minyak buat goreng sama lotion biar agak wangi-wangian, dipakein itu. Akhirnya jadilah karakternya. Dipakein celana sumo, itu dipenitiin 6 tahun tuh Pak, nggak pakai karet, asli dipenitiin Pak. Jadi kalau mau pakai tuh, ini alasan sebab-sebab mudorotnya di sini nih. Mulai nih dari situ
saya harus telanjang, hanya pakai sempak. Saat syuting tiba, saya dihadapkan dengan kamera gini nih, dan banyak kru ya, itu asli malu banget Pak, sungguh Pak, malu. Lama-lama emang malu-maluin sih. Malunya makin lama malunya makin hilang. Setelah itu saya kira udah selesai, ternyata berlanjut. Rupanya respon dari masyarakat. Nah, bagaimana mengetahui respon masyarakat senang apa enggak? Dulu ada penelitian namanya AC Nielsen. Jadi ketika suatu produk atau tayangan itu bagus, nah itu ada penelitiannya. Bisa dilihat dari iklan, salah satunya iklan. Kalau iklannya banyak, nah itu berarti produksinya bagus. Makanya bapak-bapak banyak amat sih iklannya gitu kan. Justru yang seneng mereka Pak, yang nonton mah enggak kan, durasinya semakin dikit ya. Nah itu berlanjut. Asli karakter saya tuh sebenarnya pemalu Pak. Nah ini di sini saya digembleng terus tahun menahun, akhirnya mental saya tergojlok. Jadi ya nggak malu-maluin. Nah di sini mudaratnya, ketika saya lagi syuting, ibadah saya semakin menurun. Iman tuh asli semakin menurun. Kenapa? Banyak alasannya. Ketika saya mau sholat, saya harus menghilangkan minyak-minyaknya itu dulu. Saya harus buka celana saya itu dulu. Saya harus pakaian lagi, saya harus mandi lagi gitu kan. Nanti setelah itu ya balik seperti semula lagi. Itu kan makan waktu ya, bikin saya ribet, risih gitu. Nah akhirnya makin kian hari kian ini sholat saya tinggal. Akhirnya saya enggak, semakin kesini iman semakin lemah, makin jarang sholat. Walaupun banyak, ada beberapa yang mengingatkan, sholat gini lu lagi di atas nih, jangan sampai lu nggak sholat. Habis gimana gue mau sholat? Repot. Harus pakai gini. Akhirnya udah sholat mulai nurun. Lambat laun, puasa pun seperti itu. Kondisi saya kan syuting outdoor ya. Ada indoor, outdoor, di lapangan, di bukit granit yang tajam-tajam tuh kalau jatuh. Nah itu gak puasa Pak. Awal-awal sih puasa, lambat tahun menahun, lama-lama saya punya pemikiran, buat apa saya sholat, buat apa saya puasa, toh mereka yang gak puasa, mereka yang gak sholat hidupnya makmur ya kan. Banyak orang seperti orang-orang kafir, orang-orang Nasrani, mereka nggak sholat, tapi rezekinya ada aja, lancar gitu. Sempat seperti itu. Alhamdulillah, saya seperti diingatkan, kok gue bodoh ya. Sebelum seperti ini, sholat, puasa, tapi kenapa cuman ujian panas, letih, nggak sholat gitu. Kemarin-kemarin aman-aman aja gitu. Nah, alhamdulillah itu balik lagi, saya mulai puasa lah. Walaupun khususnya puasa Ramadan ya. Kalau untuk ibadah sholat itu bolong-bolong, lebih banyak nggak sholatnya. Nah, alhamdulillah background dari keluarga saya ini orang tua cukup
cukup disiplin ibadahnya mereka, menerapkan kedisiplinan kepada anak-anaknya. Dan alhamdulillah ayah saya itu salah satu pengurus di masjid dekat rumah, Masjid Al-Falah, dan di situ memang tergabung dalam organisasi Muhammadiyah. Nah, ini salah satu yang membantu ya, bahwa ketika melakukan sesuatu yang tidak sesuai dengan sunnah, yang tidak diajarkan Rasulullah, nah itu saya dapat arahan dari situ tuh, dari orang tua. Tidak ada ulang tahun atau apa segala macam, maulid atau apa gitu. Nah di situ, dan akhirnya lambat laun saya mulai menekuni sholat. Saya mencoba untuk sholat 5 waktu aja dulu gitu. Nah suatu saat kawan saya mengajak saya untuk itikaf di bulan Ramadan. Nah saya nggak tahu itikaf itu apa yang saya lakukan saat itikaf kan. Oh dijelaskan di situ. Saya izin sama ibu, terus dikasih buku doa, bimbingan sholat gitu, ketika sholat malam gitu. Nah di situ saya mulai melihat bahwa Islam ini banyak variannya. Saya pernah diajak itikaf, salah satunya di Kebon Jeruk, Masjid Kebon Jeruk, Jakarta Pusat. Nah di situ memang base campnya jamaah tablik. Nah di situ saya sempat beberapa kali itikaf di sana, dan ada hal-hal yang memang agak kok seperti ini ya gitu, kok begini ya. Terus saya diajak lagi di luar Batang. Nah itu base campnya para sufi. Jadi saya itikaf di sana. Nah saya melihat orang ibadah menyembah kubur. Terus ada yang saya tahu di situ, pernah dengar dari ayah saya bahwa itu nggak baik, itu nggak bagus gitu. Terus saya melihat orang ibadahnya nggak selesai-selesai. Allahu Akbar. Saya lihat lagi, lah kok masih Allahu Akbar terus nih. Wah nggak kelar-kelar ini dari tadi nih. Kok gini ya? Saya tanya sama teman saya, ya emang gitu on. Oh ternyata dia juga nggak tahu. Kira lebih paham, rupanya sama. Nah dari situlah saya mulai mengetahui varian-varian agama Islam itu ternyata banyak. Nah saya pernah ke Bogor, Empang, ada namanya Mama Ajengan. Dikenalin sama temen, oh nih Mama Ajengan. Dia kalau di saat-saat tertentu bisa sholatnya wujudnya di sini, tapi dia bisa sampai di Mekah. Cakep. Oh gitu, iya. Oh yakin aja kan. Waktu itu ada salah satu orang penting, susah komunikasinya. Akhirnya dia minta nasihat. Itu itu orang penting, digaplok mulutnya. Nah setelah digaplok itu dia lancar komunikasinya on. Wah mau tuh kalau digaplok gitu sih. Akhirnya kenal ya dari situ beberapa. Nah alhamdulillahnya saya di sana tuh hanya melipir lah istilahnya ya, nggak sampai menekuni. Nah karena saya tahu, wah ini nggak bener nih. Pernah diajak pula ke kiai apalah. Nah di situ oh ini jamaah zikir. Saya diajak ke sana. Rupanya zikirnya itu
startnya mulai dari jam 11 malam sampai jam 5. Bilang, yang bener. Kalau gitu kita udah menyusun strategi nih. Kalau begitu kita duduknya paling belakang. Nanti kalau udah ngantuk pulang. Oh iya. Udah datang situ masih sepi kan. Duduk. Laskarnya ngenalin saya. Ih, Mas Ucil. Kok duduk sini? Sana aja sama Kiai. Nah lo, sampai jam 5 nih. Dibawalah saya di lingkaran ring 1. Jadi dia ada ring-ringnya ya. Seperti misalkan ini presiden, ini menteri. Nah ini dewan-dewannya. Nah ini laskar-laskarnya. Ada pakaian-pakaian khusus. Taruhlah saya di situ di jamaah-jamaah situ. Wah ini kalau ngantuk berabe nih. Udahlah, akhirnya memang nggak tahan, ngantuk kan. Pas saya bangun kaget, terkejut. Di samping saya udah kejut-kejut. Ini kenapa nih orang? Gitu. Awal zikirnya itu la ilaha illallah, la ilaha illallah. Lama-lama loh, gitu kan. Lah nggak taunya kejut. Woi, nih kenapa nih? Sampai kejut-kejut ngeri kan? Ya udah deh, saya jauh-jauh lah minggir ya kan. Udah sampai jam 5. Sampai jam 5. Rupanya ada beberapa artis yang memang pernah belajar di sana. Soalnya kiainya bilang, nih kenal ini enggak? Ini dia di sini. Gitu. Mudah-mudahan istiqomah ya di sini. Iya kiai, insya Allah. Dan asal ngucap aja sih dalam hati, wah jamaahnya begini kan. Udah saat itu nggak mau lagi saya diajak, nggak mau lagi. Akhirnya saya nolak. Nah alhamdulillah tahun demi tahun, terus saya mulai merutinkan itikaf dan disitulah saya berdoa, ya Allah dekatkanlah hamba kepada kawan-kawan yang soleh dan guru yang memang di atas jalan kebenaran untuk dapat membimbing saya. Selalu saya doa seperti itu. Alhamdulillah jumpa dengan kawan. Disitulah saya rupanya kawan-kawan saya, tetangga saya, tangga dekat ya, sudah mengenal sunnah lebih dulu. Nah saya nggak tahu karena saya nggak pernah itikaf sholat di masjid saya. Gitu. Sholat harian saya nggak di masjid, seringnya di rumah, terus di tempat lain gitu. Taraweh, itikaf, saya nggak di masjid itu. Nah disitulah ketika saya mulai itikaf di masjid Al-Falah, Bendungan Hilir, Allah kabulkan. Alhamdulillah Allah kabulkan. Saya berjumpa dengan kawan di situ dan beliau mengajak saya untuk untuk bisa bergabung dengan mereka. Nah, mereka sering kajian. Saya nggak tahu sunnah itu apa, saya nggak tahu. Nggak tahu kajian sunnah itu apa. Datanglah saya ke suatu majelis. Rupanya ketika saya datang, Masya Allah, rupanya ini nih majelis yang saya cari nih. Lain daripada yang lain.
saat itu memang anak-anak muda semua. Anak-anak muda semua. Dan saya baru melihat tampilannya beda dengan majelis-majelis yang pernah saya singgahi itu kan. Akhirnya saya baru mengetahui, baru setelah itu, bahwa itulah mereka sedang membahas kitab-kitab ilmiah. Itulah kajian sunnah. Nah dari situ saya mulai menekuni dan sering diajak, oh nanti ada kajian di sini gitu ya. Nah sudahlah mulai mengikuti kajian tematik yang ringan-ringan gitu ya, yang ringan. Lalu, nah kawan saya ini alhamdulillah selalu, oh ini Ustadz ini seperti ini, Ustadz ini kuatnya di tauhid, Ustadz ini di muamalah, ini, oh bagus ikutin majelisnya. Akhirnya setelah seiring waktu, kayaknya kalau untuk tematik kurang kuat nih. Untuk menguatkan iman, kayaknya cuman having fun doang kalau tematik ya. Nggak banyak yang kita dapat. Saya pengen ada satu kitab yang saya selesai gitu kan, paling nggak selesai runut, mempelajari agama itu runut. Nah alhamdulillah saya mulai menekuni di Depok. Nah itu saya tahu dari kawan saya diajak ke sana di Masjid Amwa, dan saya mulai menekuni kajian Mafatih yang dibimbing oleh Ustaz Zuna Dzulqarnain Muhammad Sunusi. Nah di situ beberapa kali saya datang, lalu saya mulai berkenalan dengan para ikhwah di sana. Salah satunya kawan-kawan, sahabat-sahabat kami dari Bandung, Markas Ilmu Bandung. Nah, satu persatu dari kawan-kawan Markas Ilmu berkenalan nama saya. Terus setelah itu baru saya berjumpa dengan Gurunda Abu Umar Andri Masa di jembatan, bukan Ancol ya. Ini agak-agak legend nih. Nah, itu awal pertemuan saya dengan Gurunda. Dan setelah itu qadarullah ada COVID. Nah, mulai ketika nggak ada kajian, semakin menurun lah kadar iman tuh ya. Nggak tahu lagi harus kajian di mana kan, online. Waktu itu belum ada online saat itu. Nah, alhamdulillah Allah kasih kemudahan. Saya mulai diundang oleh Kang Yofi sebagai humas di Markas Ilmu untuk mengikuti kajian KOMI, kajian online Markas Ilmu. Saya mulai diundang di sana. Nah, saat itulah saya mulai belajar, mulai dari doa-doa harian, zikir, ya, dan pembahasan mengenal para sahabat Nabi dan lainnya yang dibimbing oleh Ustaz Abu Umar Andri Masa. Alhamdulillah, yang kami pelajari mulai saya karena dari materi-materi tematik itu kurang, saya ingin menguatkan di akidah dan tauhid. Yang insya Allah, karena akidah dan tauhid itu kan yang saya ketahui pondasinya agama ya, karena segala amal ibadah semua terletak pada akidah dan tauhid.
Nah, di situ saya mulai menguatkan, ngencengin di akidah dan tauhid di situ. Alhamdulillah, kian hari saya mulai bergabung dengan Komin Nusantara, dan di situ dibimbing oleh beliau, dan alhamdulillah masih bertahan sampai saat ini. Dan saya masih mengikuti kajian beliau. Dan alhamdulillah setelah COVID selesai, satu persatu kajian offline pun tumbuh lagi. Alhamdulillah. Dan saya masih mengikuti Mafatih Ilm. Dan saya tempel, yang saya ketahui bahwa dari kawan saya, untuk menguatkan ilmu, carilah guru yang memang thiqoh di bidangnya. Nah, sudah saya kuatkan, saya tekadkan, saya belajar dengan Ustadzuna Dzulqarnain. Alhamdulillah itu tetap berjalan, ya walaupun tidak semua kesempatan saya bisa mengikuti, qadarullah, karena usia ibu semakin menua ya, dan butuh orang yang harus selalu menemani. Jadi ya saya mengambil waktu-waktu yang tepat, atau saya minta izin, atau kadang kalau saya mau pergi, sebelum pergi saya minta kakak saya untuk menemani ibu saya sebagai pengganti. Seperti saat ini, saya sebulan sebelumnya saya sudah koordinasi atau saya konfirmasi dengan kakak saya, bisa nggak untuk menemani. Alhamdulillah bisa. Setelah itu baru saya minta izin dengan ibu. Alhamdulillah ibu mengizinkan. Ya walaupun harinya ditambah ya. Yang tadinya 8 hari jadi 2 hari. Ya itu aja yang dapat saya sampaikan. Ya saya teringat dengan kisah Zaid bin Thabit. Rasulullah pernah bersabda bahwa barang siapa yang dunianya, barang siapa yang mendahulukan dunia, Allah akan memporak-porandakan kehidupannya. Dan barang siapa yang mengutamakan akhirat di atas dunia, insya Allah Allah akan mudahkan urusannya, Allah akan beri pemahaman agamanya. Nah, dari sini saya banyak faedah, hikmah ketika saya melihat lingkungan dunia saya yang dulu, kawan-kawan saya banyak yang rumah tangganya hancur, hutangnya banyak, akhirnya rumah tangganya hancur, rumahnya dijual, mobil jual, semua investnya dijual. Qadarullah cerai. Itu benar apa yang Allah janjikan, bahwa dunia itu seperti yang saya sering dengar dari para asatizah, bahwa dunia itu jangan dimasukkan ke dalam hati. Taruhlah, letakkan dunia itu di tangan. Ketika dunia kita taruh di hati, kita akan
tujuan kita fokus akan di dunia, lupa dengan akhirat. Ketika dunia itu ada di tangan, kita bisa genggam, kita bisa lepas kapanpun, karena dia tidak berada di hati kita. Dan insya Allah akan memberikan kemudahan bagi kita yang memang dengan tulus, ikhlas untuk berada di atas agamanya. Dengan ketulusan dan ikhlasan tersebut, insya Allah Allah akan memberikan janji-janjinya. Dan lepas dari itu, yang saya alami, tinggalkan circle kawan-kawan lama. Benar itu, tinggalkan pelan-pelan. Saya mulai tidak menerima syuting itu sehingga langsung mendadak seperti itu. Enggak, perlahan. Ketika saya tahu itu nggak boleh, saya mulai pelan-pelan meninggalkan itu. Saat itu saya lagi ada bekerja sama dengan salah satu manajer. Ketika ada tawaran, saya alasannya, maaf, saya lagi vakum dulu, nggak apa-apa kan ya, gitu. Selalu seperti itu. Ketika ada lambat laun, mereka paham. Alhamdulillah nggak ada masalah, nggak ada harus denda lah, apalah. Alhamdulillah nggak ada. Dan akhirnya mereka memahami. Lambat laun mereka tahu perubahan yang ada di saya. Dan lingkungan teman-teman saya perlahan-lahan saya tinggalkan. Bukan berarti saya tidak masih ada, tapi tidak seperti dulu lagi. Dan saya lebih, alhamdulillah, lingkungan teman-teman kawan yang soleh ini yang selalu mengikat, yang selalu mengajak ketika kita lagi sudah lemah, bergeser, mereka yang menarik kembali. Itu semoga akan menjadi syafaat di hari kelak juga. Dan pastinya selain kawan-kawan yang soleh, terutama juga guru sebagai pembimbing yang selalu mengingatkan, selalu menasihati, tidak letih-letih. Itu pentingnya guru. Nggak bisa kita belajar tanpa guru. Alhamdulillah, ya Allah kasih kemudahan, Allah berikan kemudahan dalam pemahaman agama ini. Dan saya pun masih berusaha untuk tetap belajar seperti tahsin, bahasa Arab. Walaupun memang agak susah. Ketika saya mulai menekuti kajian pembahasan kitab pun nggak mudah. Ketika saya duduk di satu majelis, nggak mudah. Akhirnya saya paksakan, paham nggak paham, duduk aja di majelis. Kan ada cerita tentang sahabat Nabi yang dia duduk dalam suatu majelis, padahal dia nggak ada niat untuk mendengarkan untuk mendengarkan kajian tersebut, karena ada temannya di situ. Hanya duduk aja itu sudah Allah memberkahi, ya kan? Di dalam majelis itu pun dinaungi oleh para malaikat. Nah, itu hal-hal yang seperti itu yang kadang menyegarkan hati. Saya nggak paham asli. Lambat laun akhirnya alhamdulillah
Allah kasih kemudahan. Maksudnya ketika kita lagi malas, bosan atau apa gitu, untuk datang kajian, datang aja udah. Nggak ada salahnya, walaupun kita nggak kadang ngantuk atau apa, duduk aja udah, hadirin aja udah. Insya Allah nanti Allah kasih kemudahan gitu. Dan tentunya kita akan diberi nasihat oleh guru-guru kita. Nah, alhamdulillah saya selalu sering mendapatkan nasihat dari para guru-guru, ya baik Abang Gurunda, Abu Marandra Masa, dan juga asatiza lainnya. Ya, insya Allah ini juga nasihat buat saya sendiri. Semoga kita di sini semoga dimudahkan, diberikan pemahaman oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semoga kita tetap diberikan istiqomah, konsisten di dalam manhaj ini. Semoga kita wafat pun di atas sunnah. Ya, kalau kita sungguh dan tulus dan ikhlas, Allah sudah berjanji akan memudahkannya. Ya, cukup sekian kisah dari saya. Semoga dapat ada sedikit faedah atau yang bisa diambil dari apa yang telah saya ceritakan. Mudah-mudahan kita semua istiqomah dan wafat di atas sunnah. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita sudah dengarkan ya kisah inspirasi dari hijrahnya ya Bang Oni Syahrial Abu Huwais hafizahullah taala. Ya, mudah-mudahan banyak yang bisa kita ambil hikmah ya dan pelajaran yang besar dari kisah ya yang ini tentu telah diringkas, dibuat padat oleh Bang Oni Syahrial hafizahullah taala. Nah, maka ulasan dari kami
ketika mendengar apa yang beliau ucapkan tadi, ya, dari awal sampai akhir, kita teringat ya ayat di surah Al-Baqarah 189. Di akhir Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya, wa'tul buyuta min abwabiha wattaqullaha la'allakum tuflihun. Kata Allah, dan masuklah rumah ke dalam rumah-rumah itu min abwabiha, melalui pintu-pintu rumah tersebut, dan bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita akan mendapatkan keberuntungan. La'allakum tuflihun. Ilmu agama ini seperti sebuah rumah. Dan rumah itu sebagaimana masjid, kita punya rumah, dia punya pintu. Dan tentu orang yang ingin memasuki sebuah rumah, ya, tidak mungkin dia lewat genteng. Tidak mungkin dia lewat jendela. Dia lewat pintu-pintu dari rumah tersebut. Sebagaimana ilmu yang kita tuntut, kita kejar, kita ingin dapatkan, kita melewati pintu-pintu ilmu tersebut. Nah, pintu-pintu ilmu ini ya punya pemilik. Sebagaimana setiap rumah itu punya pemilik, bapak-bapak dan ibu-ibu. Ya. Nah, ilmu ini punya pemilik. Ada pemilik yang dia sifatnya maknawi, ya, yang hakiki dan wasilah. Dan itu yang kita bisa ambil dari kisah hijrahnya Bang Oni Sahrial. Karena pintu ilmu ini pemiliknya, ya, secara hakiki yaitu Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau kita ingin sukses, ya, berhijrah di jalan Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana tadi Bang Oni sudah jelaskan, kita harus banyak memintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kita sudah belajar dari guru-guru kita, dari para ulama kita, sebab maknawi ini itu lebih utama dari sebab hissi. Harus kita banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita yang sudah mengenal manhaj salaf, tauhid dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita banyak berdoa. Sebagaimana Nabi yang sudah kuat keimanannya, ilmunya, ketakwaannya, Nabi banyak berdoa. Ya muqallibal qulub, sabbit qalbi ala dinik. Allahumma musarrifal qulub, sarrif qulubana ala ta'atik. Ya Allah, wahai yang membolak-balikkan hati ini, kokohkan hatiku ini di atas agamamu. Kokohkan hatiku ini di atas agamamu. Semoga kita ini semuanya tulus, ikhlas ketika kita ingin mendapatkan, ya, hidayah Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Bang Oni Sahrial, ya, dengan tulus, ikhlas ingin memperbaiki dirinya, mendapatkan, ya, jalan Allah Subhanahu wa taala yang hakiki, yaitu jalan tauhid dan sunnah yang mulia dari sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namun yang kedua, nah ini jangan lupa, apa yang bisa diambil pelajaran dari kisah Bang Oni tadi, ada yang namanya pemilik ilmu itu yang wasilah. Yang hakiki adalah Allah Subhanahu wa taala, yang wasilah itu adalah guru-guru kita, para ulama kita. Jadi setelah seseorang ketika dia hijrah, ingin betul-betul lurus dan terbimbing, setelah dia selalu memintanya kepada Allah, dia perbaiki ketauhidannya, keikhlasannya, setiap detik, setiap hari, tanpa merasa jenuh dan lelah. Kemudian yang kedua, ya, jangan salah memilih guru. Jangan salah memilih guru. Karena ketika dia salah memilih guru, ya, ke depannya, ya, akan rusaklah ilmu yang kita dapatkan. Masya Allah. Jadi Ustaz Zuna Rahmat ketika di Masjid Amwa itu,
Ya, saya juga nggak tahu ada Bang Oni. Ketika di Masjid Amwa, teman-teman yang cerita, ya, Bang Oni tadinya suka duduk sendirian. Ya, subhanallah. Di belakang kamera, persis ini, posisi belakang kamera ini. Kata teman-teman kita, ya, itu ada artis duduk di tengah-tengah majelis. Ya, saya bilang, artis apa? Mana ada artis selama ini di Bang Fatih? Nggak ada. Ya, nah, saya tanya, ya, tunjukkan orangnya. Betul, itu Tuyul dan Mbak Yul. Iya, subhanallah, Tuyul dan Mbak Yul. Jadi namanya Kang Yopi tadi Ustadz sama Kang Wahyu tadi, ya, akhirnya saya keluar dari ruang bersama Ustadz Zuna Zulkarnain. Ya, saya lihat betul, ya, ada Bang Oni Sahrial. Itu awal kisahnya, ya, masya Allah. Akhirnya, nah, karena biar terbimbing, karena kalau sendirian, nah ini seperti, ya, kambing yang terlepas dari kerumunan di tengah serigala-serigala yang buas. Akhirnya saya bilang, ambil itu, ya, culik, bawa ke depan. Ya, itu terjadi di jembatan itu Ustaz, bukan jembatan Ancol. Ya, saya bilang, bawa itu, Bang Oni. Kita ketemu di teras masjid di depan, di jembatan Masjid Amwa. Jadi saya ajak berkenalan. Ya, kita tukeran HP, Pak. Ya, supaya jelas. Jangan sampai beliau hijrah, ya, ikut kajian pulang pergi, nggak ada yang membimbing. Nah, begitulah tugas kami di Markas Ilmu di Jawa itu, ditugaskan oleh Ustaz Zuna yang mulia. Semoga Allah membalas kebaikan beliau. Walhamdulillah, dan salah satu korbannya adalah Bang Oni Sahrial. Ya. Ya. Maka setelah itu Ustadz, saya WA. Saya ingin berkunjung. Saya WA. Saya ingin berkunjung ke rumahnya. Iya, subhanallah. Maka kami melakukan sidak ziarah secara mendadak. Ya, kita WA. Alhamdulillah, kita kunjungi rame-rame, Pak. Di rumah beliau di Bendungan Hilir, Jakarta. Itulah awal persahabatan kami. Maka faedahnya, jangan sampai kita kajian ini kita tidak saling kenal. Jangan sampai guru itu tidak kenal muridnya. Murid tidak kenal gurunya. Tidak ada persahabatan yang erat di tengah-tengah kita. Maka kami kunjungi rumah beliau. Bahagia sekali. Saya nggak kasih tahu tuh Ustaz, saya mau berkunjung. Ketika dari jauh keluar dari rumah, betul? Nggak salah ini dah? Nggak salah ya? Ya. Alhamdulillah ketika itu kita berkumpul. Ya. Nah, maka kita bersahabat, Pak, sampai hari ini. Jadi setiap ada kajian, terutama kajian Ustaz Zuna kita, saya selalu WA. Setiap ada di sini, di Jakarta, di berbagai tempat, sampai jadwal-jadwal di Makassar, kita selalu beri info dan komunikasi. Karena subhanallah, tidak akan sukses hari ini kecuali kita berhijrah itu dengan bimbingan seorang guru. Ya, karena banyak, mohon maaf ini, Ustadz itu nggak dekat dengan murid-muridnya. Sebagaimana Nabi Muhammad SAW dekat dengan para sahabatnya radhiyallahu anhum. Betul ya? Kan ada Ustadz itu datang pengajian sudah telat lagi, habis kajian pulang. Ya, muridnya datangnya juga telat Ustadz, masbuk. Di majelis 5 menit tidur. Ya, makanya tidak dekat. Jadi ada ikhwan ini 10 tahun ngaji, ya, dia subhanallah tidak dapat bimbingan. Itu yang terjadi di kota-kota besar, di Jakarta, di Bandung. Kajian tematik 1 tahun, 5 tahun, 10 tahun, ya, tetapi tidak runut, tidak terbimbing dengan seorang guru. Maka berbahagialah kalian di Masjid Ar-Rahman di Sidrap ini, punya seorang guru seperti Ustaz Zuna Rahmat Hidayat ini yang membimbing antum dengan tulus. Ya, subhanallah. Semoga Allah melimpahkan taufik dan ilmu yang bermanfaat untuk kita semua. Maka jangan salah pilih guru. Kata Bang Oni,
Jangan salah pilih sahabat. Ini luar biasa. Ya, wasilah. Ya, yang menjadi pintu-pintu ilmu ini. Pilihlah para sahabat yang semangat dalam menuntut ilmu. Para tulab yang semangat dalam menuntut ilmu. Maka setelah kami bersahabat Ustadz, hari-harinya kami tidak pernah bersahabat kecuali sesama dengan penuntut ilmu. Setelah hari itu, ya, Ustazuna Zulkarnain menugaskan, panggil Bang Oni. Akhirnya kita ketemu pertama. Di mana? Masih ingat nggak? Di Samale. Bukan. Iya. Di Pasar Minggu. Iya. Ya. Iya. Tuh lupa kan? Di Ya. Warung Aceh. Iya, subhanallah. Biar mantap Ustadz. Akhirnya saya pertemukan dengan Ustazuna Zulkarnain di Pasar Minggu. Subhanallah. Awas jangan prasangka buruk ya. Iya, luar biasa. Kan kalau yang lain mah dipanggil untuk dibaiat toh. Ya. Nah, untuk apa? Untuk diberi bimbingan dan arahan. Itulah pertama kali beliau berjumpa dengan Ustazuna dan akhirnya diberi arahan dan bimbingan bagaimana cara belajar. Ya, subhanallah. Karena pintu ilmu yang berikutnya adalah pintu hissi. Kita harus belajar kan? Ya, ilmu itu tidak boleh sembarangan. Dengan metode belajar yang benar. Ya, Ustadz menjelaskan kita belajar dari yang dasar, kitab-kitab yang dasar sebelum yang luas. Kita belajar dari yang terpenting sebelum yang penting. Subhanallah. Maka Bang Oni pun hari ini terbimbing setelah beradab kepada pemilik ilmu yang hakiki yaitu Allah. Selalu berdoa, tulus dan jujur ketika berhijrah. Kedua, terbimbing dengan seorang guru, berkumpul dengan para sahabat, para tulab yang soleh dan solehah, Masya Allah. Kemudian belajar dengan sistematis dari guru tersebut. Mudah-mudahan kita doakan beliau dan kita semua istiqomah. Amin ya rabbal alamin. Sebagaimana doa Al-Hasan Al-Basri, Allahumma anta rabbuna farzuqnal istiqomah. Ya Allah, wahai Rabb kami, berilah kepada kami, karuniakanlah kepada kami keistiqomahan di atas tauhid dan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Nanti kalau mau bersalam-salam dengan beliau habis sholat isya. Wabillahi taufik. Walhamdulillah. Ya, subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhiru da'wana anil hamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.